Selamat malam di Jinian. Kembali lagi kita di program KTKJ. Kamu tanya kita jawab. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai The Matrix atau bagaimana startup Anda mencapai potensi pertumbuhan yang maksimum. Sambil kita akan mengajak Om Ricky dan Om Lucky area sudah kita ajak lagi. Halo. Selamat malam Om Ricky. Kedengeran Suara mantap. kedengeran. Bentar, kita undang Om Lucky juga. Sehat Om? Ya, sehat. Sehat ya. Nih topik yang menarik sih bagi saya nih, The Matrix ini, ngomongin Matrix tentang bagaimana kita mengukur tingkat optimalisasi produk kita sih. Iya. Ini susah gampang untuk mengukur ini dan mendapatkan matriks yang tepat itu ya butuh juga pendalaman sebenarnya. Ini Om Lucky sudah. Selamat malam di Jinian yang lain yang sudah bergabung. Oke. Disapa kalau ada, biar saya. Ini posisinya gue jauh, kalau ngeliat tuh nggak bisa deh, nggak kelihatan. Siap, bentar. Saya ini dulu siapa aja yang sudah hadir. Ada Yosua yang sudah hadir. Wah, Safira Sahra Yosua dari Manado. Lalu ada Safira Sahra. Selamat malam. Ada Kemal. Ada Novita kita. Selamat malam Om Lucky. Selamat malam Om sekalian. Salam di Jinian. Salam di Jinian. Salam mantap, sehat senantiasa. Om Ricky, senantiasa sehat Om. Ya, sehat. Harus sehat. Besok ini ya, teman-teman mentoring itu ya, SWI. Iya, betul. SWI saya jam 10.40 jadwalnya. Ya. Sama, kita bertiga sama. 10.40. Jamnya 10.40. Iya, jamnya sama. Mantap lah. Habis itu ini ngikutin penjurian buat ini ide apa? Yang baru tuh Idea Box ya. Scalebox. Scalebox. Di kontak sama Om Mike ya. Om Mike, iya benar. Saya nggak bisa. Ya. Om Mike bilang, ini undang nih bertigaan, seru nih bertigaan. Saya nggak bisa besok siangnya. Udah ada urusan. Siap. Next time. Kita gangguin. Iya, saya juga bilang sama Om Mike, ya next time lah. Cari waktu lagi. Yes, betul. Kan kita bisa join to Founders Live. Founders Program atau Founders Live? Nah, itu mirip-mirip tuh. Nah, itu S2BC dan Mike ini Venturi Corp tuh. Venturi Corp. Oke. Dapat salam dari Safira Sahra. Selamat malam semua. Selamat malam Mbak Safira ya. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga bisa
dapat matriksnya ini ya setelah acara ini gitu ya. Ya itu kan tujuan kita sebenarnya kan, kita mau mengarahkan kalau bisa ada yang mau bertanya, berkonsultasi langsung join kita ya, kita bisa bantu di sini. Gitu. Silakan. Sayang disia-siakan kan. Oke, mungkin kita opening dulu kali ya, Om ya. Mungkin bisa ngejelasin sedikit apa sih pentingnya atau apa sih metrik-metrik yang biasa digunakan oleh startup. Kan kalau kita banyak tuh ada Vanity, ada Pirate, ada Line. Apa sih? Banyak banget memang. Banyak banget, memang banyak banget. Tapi ya pada dasarnya begini, mungkin kalau supaya nggak bingung gitu ya, supaya nggak bingung teman-teman dengan segala macam matriks. Karena matriks itu sebetulnya adalah cara mengukur sebetulnya. Nah, cara mengukur. Makanya disebut matriks ya kan, cara mengukur kita itu sudah sampai mana. Nah, jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi sama seperti kalau kita melakukan perjalanan gitu ya, yang paling gampang kita sudah sampai mana ya? Oh, kita lihat kiri kanan, oh sudah sampai di sini, sudah sampai di sini. Nah, itu matriks gitu ya. Jadi untuk memastikan apakah kita sudah di track yang benar atau kita mungkin sejenak belok kiri atau belok kanan gitu ya. Nah, itu yang pada dasarnya matriks seperti itu. Nanti teman-teman akan ketemu dengan segala macam istilah gitu ya. Ada North Star, ada Vanity, ada macam-macam lah, ada Pirate, ada banyak banget. Mungkin kalau dihitung bisa sampai sekitar 50-an matriks itu ya. Nah, tapi pada dasarnya intinya adalah ketika kita punya sebuah tujuan gitu ya, untuk memastikan apakah kita masih berada di arah menuju tujuan tersebut, kita sudah sampai mana. Nah, itu sebetulnya pada dasarnya matriks ya kan. Jadi jangan sampai kita mau ke sana tapi ngukurnya ke sono gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya lebih menarik untuk teman-teman kita bahas bersama gitu ya. Nah, kalau dari sisi matriksnya pada dasarnya tidak susah. Matriks itu adalah cara kita untuk memastikan apakah kita masih tetap on the right track. Kalau kita misalnya belok ke kiri, belok ke kanan, bagaimana kita menuju lagi kembali kepada track yang sudah kita jadikan target gitu ya, atau sudah kita jadikan tujuan. Nah, awalannya gitu dulu. Lanjut, silakan. Mungkin ada tambahan dari Om Ricky? Ya, sama ya. Karena matriks kan ukuran. Tapi kalau saya untuk teman-teman yang berbisnis ya kita harus tahu apa yang mau kita ukur. Itu benar, nanti kita bahas dalam mungkin masing-masing pertanyaan, karena masing-masing usaha kan beda-beda ya. Jadi kalau saya mendukung Om Lucky bahwa metodologinya, istilah-istilahnya itu banyak. Tapi yang penting kan yang kita mau usaha nih, kita ngukur apa gitu. Ya tadi ngukur jarak, ngukur waktu, ngukur jumlah botol yang terjual, atau ya kita kutip lah ya, kayak misalnya Spotify kan menarik tuh, time spent listening gitu. Jadi cuma mikirnya berapa jumlah hours waktu-waktu yang terdelivered gitu ya, dikalikan jumlah penggunanya gitu, kira-kira gitulah ya. Mungkin matriksnya si YouTube gitu ya, atau kayak gitu ya. Tapi itu nantilah itu ini. Tapi saya dukung Om Lucky bahwa kita sebagai pengusaha harus tahu usaha kita apa, ukurannya apa. Kan gitu ya Om Lucky ya, betul kan? Dan yang penting lagi, nah ini yang lebih penting nih, disepakati bersama. Saya selalu teaming nih, saat ini sekarang saya selalu membicarakan startup tuh, kalau sendiri ya nggak apa-apa sendirian, tapi kalau bertiga ya harus bersepakat bikin matriksnya. Jangan yang CEO-nya ngukurnya A, si CMO-nya ngukurnya C gitu ya, gitu nggak bisa. Harus matriksnya harus diukur sama-sama supaya ke bawahnya semua kegiatan yang di masing-masing divisi itu menuju ke arah kesepakatan matriksnya itu. Itu aja sih, supaya lebih produktif ya, lebih produktif, nggak boros waktu gitu, nggak boros tenaga gitu ya. Ya strategik tadi itu, kreatif lagi balik lagi nanti. Ya kan, harus strategiknya supaya compact gitu. Jadi nggak istilahnya kayak gini nih, kalau kita lagi naik jeep lewatin hutan-hutan, becek-becek, terus selip gitu loh, wih, selip gitu kan.
Yang ada cuma digas-gas doang ya, lumpurnya makin dalam, kan bukan itu kan sebetulnya. Jadi di dalam usahanya maksudnya. Jadi harus ada cara, harus ada agile, harus ada pikiran, pakai kayu dan apa segala supaya mobilnya jalan. Bukan mesinnya berjalan loh. Nah kalau mesinnya berjalan, bensinnya habis, bannya aus, tapi nggak nyampe. Nah gitu lah kira-kira itu. Itu berarti metriknya salah tuh. Iya dong. Yang harus kan kita kan mau jaraknya nyampe dengan waktu yang tertentu. Nah kalau lagi ada slip, begitu slip sedikit, jangan digas. Jadi kasih kayu-kayu dulu, dorong dulu atau apa, baru jalan. Karena metriksnya adalah jarak tempuh dengan waktu. Jam 5 harus sampai di sini misalnya gitu. Kira-kira gitu sih. Mantap. Ini analogi yang tepat sebenarnya ya. Kita mau mencapai jarak dengan mobil Jeep gitu ya. Nah, bensin habis itu duit tuh, duit pinjaman babe habis, duit gade dari rumah habis, duit dari angel investor dipakai udah habis. Nggak jalan-jalan mobilnya. Iya. Jadi habis di tengah jalan karena salah ngitung matriksnya ya. Salah. Oke. Nah, jadi bagaimana kita memulai mengkerucut apa sih metrik yang tepat buat kita? Itu bagaimana kita ambil posisinya atau ambil pemikiran bahwa inilah metrik yang tepat. Apakah mungkin juga bisa salah dan kita kayak inilah kita buat produk terus kita pivot. Metrik juga bisa kita pivot nggak nantinya? Memang menarik. Itu pertanyaan itu sangat menarik. Jadi kalau pertanyaannya bisa salah, bisa salah. Jadi seperti tadi contoh yang itu contoh yang bagus banget tuh, yang barusan tadi disampaikan Om Riki. Jadi bensinnya habis, ya kan? Tapi mobilnya nggak kemana-mana gitu kan. Bannya bisa aus gitu lama-lama kan taat gitu kan. Dan itu sometimes kita tidak sadar. Kalau saya melihatnya di startup yang awal itu bukan kehabisan uang, tapi kehabisan waktu. Nah, kehabisan waktu untuk apa? Kehabisan waktu untuk mungkin dia keasikan sesuatu ya, sono sini dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Mencari sesuatu yang sifatnya itu kayak hormon dopamin. Nah, tapi lupa bahwa startupnya ini nggak bergerak gitu ya. Jadi memang perlu kesadaran sometimes ya, perlu kesadaran. Jadi ada fenomena seperti itu. Ya, jadi ada seorang founder gitu ya atau ini yang keasikan manggung. Nah, manggung sana, manggung sini apa dan sebagainya. Lupa ngurusin startupnya. Jadi startupnya jalan di tempat atau bahkan sometimes mungkin startupnya sudah mulai menurun gitu ya. Karena itu tadi dopamin. Ya dia dapat dopamin. Nah ini yang tadi bisa menjadi salah gitu ya, sesuatu yang sangat memabukkan. Nah misalnya contohnya gini, wah postingan saya banyak yang like, wah gitu kan. Misalnya kayak kita ini sekarang nih IG live ya, wah IG live kita banyak yang nonton nih, wah gitu kan. Langsung mungkin di awal it's okay gitu ya. Ini dopamin, wah kita perlu semangat kan, wah banyak nonton nih, seneng saya. Tapi apakah itu menjadi sebuah metrik yang benar-benar metrik yang kita ingin tuju gitu kan? Apakah metrik itu adalah metrik yang benar-benar berarti gitu untuk tujuan kita? Nah ini yang menarik ini ya. Ini yang saya bilang mungkin kita tidak tahu gitu di awal. Kita tidak benar-benar paham ya kan? Tidak menemukan sehingga ketika ada godaan, dopamin itu kayak candu sebenarnya, kayak candu. Jadi kayak ekstasi gitu kan. Wah sejenak kita ini nih, gitu ya. Tapi kembali lagi pertanyaannya Om Frank tadi, apakah bisa salah? Mungkin kalau dikatakan salah tidak, tapi menghanyutkan. Nah itu kata-kata saya menghanyutkan. Jadi dia tidak salah, tapi bukan itu sebetulnya yang harusnya kita tuju. Nah gitu loh. Jadi salah sih tidak ya, tapi kemudian kita terhanyut, kita lari kepada melihat matriks-matriks yang makanya kalau kita lihat ya sekarang banyak media sosial itu yang kemudian merubah gitu ya
bukan lagi ngitung followers, tapi menghitung engagement. Nah, Ya. kembali lagi kita kan, sebetulnya kita melihat engagement tuh kayak apa sih ngukurnya? Nah, disitulah challenge. Oh, metrik kami engagement gitu ya. Nah, metrik startup salah satu yang harus kita lihat ya engagement kan. Karena kan kita pingin begitu kita dapat customersnya engage sehingga dia beli lagi dan beli lagi, bahkan dia akan menjadi masuk ke advocacy kan, ngomong sama orang lain, startup ini keren, nah ini produknya bagus, mungkin kira-kira gitu. Oh, lanjutkan. Ya, kalau Silakan. saya mendukung pertanyaan Om Frank. Kalau salah kecil lah ya. Kalau salah Iya. kecil, kalau mislead bisa. Karena gini, karena matriks kan ukuran. Kalau sampai salah ya kita mungkin bertiga foundering atau CEO gitu nggak ngerti bener bisnisnya, jadi yang diukur salah gitu ya. Betul. Tapi saya kasih satu tips sih buat teman-teman malam ini nih ya. Ini merubah antara founder startup menjadi founder bisnis. Sebenarnya matriks itu kan gampang ya. Yang paling convert to business, yang paling Yes. convert to dollar, yang paling convert Betul. to rupiah. Udah itu aja. Misalnya kita bisnis jamu, ya udah kita founder Ya. startup keren, IG-nya segala macam. Kalau kita founder Ya. bisnis, berapa botol per bulan, berapa botol per Iya. hari dijual. Udah gitu aja. Sesimpel itu loh. Nah, Yes. yang jadi rumit nanti kalau sudah ada varian rasanya, kalau udah ada varian jumlah botolnya ada yang seliter nanti semua dimetriksin. Tapi kunci Betul. metriksnya kan berapa botol yang terjual supaya dapat uangnya masuk ke perusahaan, dan untuk kita punya uang kan, kalian pengen berbisnisnya gitu, bukan panggungnya, bukan followernya gitu kan. Ya. Jadi kalau segera mungkin ya teman-teman yang dengar malam hari ini sebagai founder startup, coba berpikir business sense lah. Kalau Om Lucky ngomongnya naluri bisnisnya itu pasti ketemu matriksnya deh. Matriksnya adalah yang korelasinya paling dekat menjadi rupiah gitu. Ya. Itu ukurannya menurut saya. Oke. Paling dekat. Itu intinya. Ya, tergantung usahanya kan, tergantung usahanya, ada jasa, ada yang produk, ada yang mix, ada yang macam-macam ya. Yang paling saya mau ngutip ini nih, akhirnya jadi measure what matters kan. Jadi yang matters aja yang di measure gitu kan. Yes. Ya, balik lagi Om Lucky. Oke. Ya bukunya ya John Doerr itu. Ke sana sih. Wait. Berarti apakah kayak kan kita ngomongin John Doerr ya, berarti measure what matters itu kan masuk ke OKR kan, Objective Key Result kan. Ya. Ya. Apakah itu menjadi satu matriks juga? Atau Iya, bagaimana? Pasti. Kalau menurut saya Itu ya, tapi nanti mungkin Om Lucky bisa tambahin. Ya. Itu kan yang bikin yang dulu kan yang North Star Pirate segala macam itu kan Ya. bukan John Doerr, itu kan konsultannya. Tapi John Doerr membuat ukuran supaya perusahaan jadi berhasil, ada ukurannya ya. Matriks juga dong menurut saya. Menurut saya sih matriks juga ya. Yes, Kan ukuran kan. Iya. Dan dia Ya, yang itu matters aja gitu, nggak usah banyak-banyak kan gitu. betul. John Doerr itu memang kalau kita lihat kayaknya seolah-olah payungnya itu di yang dia bikin itu measure what matters gitu kan. Jadi nggak usah kemana-mana. Dan yang menarik sebetulnya, yang lebih menarik sebetulnya adalah bagaimana menurunkannya. Nah itu ya. Yang ini kan sebetulnya kalau kita berbicara matrix itu kan menurunkannya seperti apa. Oke, kita mau ke sana, tapi terus menurunkannya gimana nih? Sementara kita sendiri nggak tahu ke sana tuh kawan seperti apa ya. Kecuali kalau kita betul-betul kayak Lalu Koneksi ya. suaranya putus ya. menghilang. agak lagi. Iya. Ya. Ya, it's okay. Nah, jadi itu seringkali yang menjadi challenge itu justru ketika ukurannya kita sendiri belum paham gitu kan, belum paham kita mau kemana gitu. Nah, itu yang lebih susah lagi. Ya belum tahu mau kemana, terus bagaimana ngukurnya, ya kan. Nah, oleh karena itu kalau kita belum bisa ngelihat jarak jauh, ya coba kita coba aja lihat jarak dekat, ya kan, jarak dekat.
Sepertinya Om Lucky sedang ada masalah dengan internet. Nge-lag. Nge-buffer di sini, dia muter-muter. Yang ngedukung Om Lucky ya, sebenarnya di BMC kan ada revenue ya. Kan ada revenue stream. Ya udah primary revenue streamnya apa? Ya dikorelasikan dengan matriks yang bisa diukur bulanan atau periodic by time gitulah. Itu menurut saya salah satu jembatan untuk membuat matriksnya kalau teman-teman kesulitan atau pengen apa ya matriksnya gitu. Ya primary revenue streamnya apa gitu. Ya pertama misalnya subscription misalnya. Ya udah berarti jumlah subscription per bulan kan gitu ya. Itu aja. Ya, menarik. Ya, karena berarti yang paling penting sih disepakatinya tadi tuh. Yang penting disepakati lah antara CMO-nya, CEO sama si CPO atau apa. Pokoknya harus kompak lah antara produk, antara marketing sama CEO-nya. Karena kalau enggak cuma semata-mata ukuran dari marketing kan. Ya kalau masuk websitenya lama gimana? Kalau masuk aplikasinya sulit gimana? Itu kan juga mengganggu subscription. Terus payment gateway-nya belum banyak penggunaan channel-channelnya. Akhirnya orang jadi malas misalnya. Nah itu kan jadi bukan marketing itu targetnya subscription gitu. Ya target bisnisnya sebenarnya matrix bisnis tuh. Di line canvasnya tuh mesti tulis matriksnya adalah jumlah subscription. Nah semua tuh berlomba-lomba untuk mendukung itu. Ya CTO-nya, CMO-nya, CFO-nya nyiapin uangnya, HRD-nya nyiapin orang terbaik dan segala supaya mendapatkan subscription sebesar-besarnya yang diinginkan. Nah itu namanya founder business tuh yang saya bilang. Ya. Apa sih bedanya founder startup yang seru? Founder startup tuh seru bikin ideation, desain, BMC, tapi kalau udah founder business tuh bener-bener masuk ke kolam beneran ya, laut luas. Cari duit. Oke. Apakah itu menjadi kayak staging, Om? Jadi misalnya kita bermula dengan founder startup dulu, baru nanti akhirnya setelah udah jalan, baru kita ngomongin ke founders business. Karena kan kalau kita ngomongin startup kan awalnya kan ideation kan. Iya. Nah ini Om Frank, saya pengennya mau bahas ini sama Om Lucky sih. Ini ada penemuan terbaru nih dari saya. Jalan nggak ada bercanda, penemuan terbaru. Ya. Atau nanti kita bisa ulang lagi ya Om Frank ya. Jadi bener loh Om Frank. Jadi kalau saya tulis ini catatan saya itu ada dua masa, ada dua waktu, ya. Waktu startup bikin tuh mulai dari ideation, BMC, prototyping segala macam itu ada satu masa, ada titiknya di sini. Nah dari sini ke sana tuh udah rilis kan, udah dijual, udah masuk market. Nah lepas, titik balik di sini kalau menurut saya itu financial projection yang dikunci. Ini kesalahan startup yang terjadi selama ini. Financial projection 5 tahun yang terkunci. Dari tahun pertama 10 miliar revenue-nya, tahun kelima sampai 500 miliar misalnya. Ya udah ditulis tuh, detailnya tulis. Nah itu yang nggak usah digugat lagi. Besok hari launching, itulah yang dikejar dengan matrix-matrix yang dibuat OKR atau matrix apapun lah. Nah karena yang kalau itu yang digoyang, itu namanya kita permisif kan. Kita berarti menurunkan mimpi kita kan. Bukan begitu dong berarti? Ya, jadi financial projection-nya yang sudah benar ke sana, misalnya tahun pertama nggak mencapainya 50%, ya silakan mau di-review boleh, mau ditetepin boleh, mau dijalanin terus boleh, mau tidak dirubah financial projection nggak apa-apa, kita akui bahwa kita nggak capai, cuma 50%, di tahun keduanya kita kejar lagi, boleh aja. Itu yang terjadi di Google kok. Baca aja deh, di Measure Web Matters. Tapi target kuncian untuk 5 tahunnya nggak dirubah. Jangan dirubah dulu. Kan gini, kita mau naik gunung gitu. Kita bikin gunungnya sendiri kan. Gunung 3000 mdpl gitu, namanya Gunung Salak gitu. Misalnya kita yang bikin nih, startup kita. Untuk 5 tahun kita mesti nyampe ke sini. Masa kita diskon tingginya si gunung? Nah itulah sebabnya tidak terjadi proses pencapaian itu. Ya itu, jadi excuse. Akhirnya bilangnya fatigue lah, bilangnya capek lah, padahal enggak, padahal mimpi besar yang tadi euforianya itu udah dikunci di situ, bikin financial projection 5 tahun, nah pada saat eksekusinya yang harus bergembira kita sama-sama. Ayo, kejar, harus nyampe.
Ya, jadi saran saya malam hari ini, kalau financial projection-nya belum kunci, belum sepakat dengan seluruh founders dan C-level, jangan jalan dulu deh. Siap, siap. Nah, untuk financial projection itu, kita ada istilahnya tuh, rinci bervisi. Harus rinci tuh per bulan, berapa botol, berapa direct cost-nya, berapa gajinya, berapa programming, apa segala macamnya, biaya marketing, IG live-nya berapa segala macam, IG live, IG ad segala macam ya, itu. Tapi bervisi bahwa kalau hari ini kita jual 100 botol per bulan jamu, 5 tahun lagi kita mesti 10.000 botol per bulan. Nah kalau bilangnya, nggak bisa Pak, gimana dong bro? Nah, ini kan kita nggak tahu. Lah itu namanya nggak bervisi. Karena visi itu kan belum sesuatu yang belum tahu. Ya harus bisa di 3 kota, harus bisa di 3 negara, harus bisa bikin berapa varian kan gitu ya. Nah itulah sebabnya ada product development, ada marketing pengembangan gitu. Itu sih. Balik lagi ke basicnya lagi nih Om Frank, basicnya lagi yaitu kalau kita ngomongin startup, ya speed and scale. Kalau nggak speed, nggak scale, ya kita jangan ngomong startup. Ya jadi bikin financial projection. Tahun pertama 100 per bulan. Wow. Di tahun kelima 120 per bulan. Ya, naik cuma 20% 5 tahun. Ya nggak scale dong. Nggak cepet kan. Ya nggak apa-apa kalau mau dijalanin juga, tapi pasti akan pain, pasti akan suffer. Karena nggak seru. Kan harus speed and scale kan. Iya, menarik. Om Frank, saya mau nanya, kalau kita cabut gigi mendingan cepet atau lama? Sama dokter giginya dilama-lamain gitu. Ayo tunggu ya sebentar ya, 5 menit, 10 menit, 10 menit, 30 menit, ditarik-tarik giginya Bu ya gitu. Mendingan cepet atau lambat? Iya cepat lah Om, kalau gigi speed. Om. Iya, itu speed buat startup. Itu speed Jadi harus cepet jadi to the market. Kalau gagal ganti, pivot atau apa. Kalau sukses terusin di scale gitu. Wah, kita jadi seru nih lagi nungguin Om Luki kan jadi sendiri nih. Om Luki mana nih? Ada, cuma nggak bisa masuk dari tadi. Dari tadi udah di usaha, udah diokein, udah dikirim. Iya. Nggak masuk. Tapi tanggapin tuh Om Frank, kebetulan gue lagi nyamber aja tuh, lagi kepikiran bahwa banyak soalnya, mohon maaf banyak kesalahan ya teman-teman. Ya mungkin ya ada di beberapa komunitas atau segala macam tuh di excuse gitu bahwa startup boleh begini, boleh santai, boleh begitu, boleh apa gitu. Menurut saya bukan begitu sih. Ya harus santai, harus santai, boleh bergembira, harus bergembira. Saya nggak bilang tegang loh, tapi esensi ideation-nya, prototyping-nya itu harus speed and scale, sesuatu yang bisa membesar. Udah digital kok, udah di Indonesia lagi, rakyatnya banyak ya. Iya, setuju sih. Ya, jadi memang dalam financial projection 5 tahun itu memang sudah harus disepakati bersama kan, berarti kan. Ini yang mau kita kejar, ini juga yang menjadi suatu indikator buat si investor juga kan, bahwa ini pasti. Mereka invest untuk menghasilkan ini. Syukur-syukur bisa melewati kan. Intinya di situ kan. Nah, sorry Om Frank, saya mau klarifikasi. Financial projection tuh orang-orang banyak yang bilang juga business plan. Tapi business plan yang rinci ya, yang udah details business plan gitu. Ada yang bilang financial projection, ada yang bilang business projection, ada yang bilang business plan. It's okay, tapi yang penting details ya. Masuk duitnya dari mana, cost-nya dari mana, berapa, di 5 tahun itu udah berapa, kan gitu aja. Betul Om Frank, untuk investor. Iya. Ini Om Luki sedang kita undang-undang. Iya. Nah kalau Om Frank, kalau financial projection atau business plan detailsnya itu sudah kunci, dan cukup menarik scale-nya, ya buat teman-teman topik-topik pencarian dana ketiga atau investor segala macam, mestinya akan lebih mudah. Kan investor kan intinya, kamu bikin apa sih? 5 tahun lagi jadi berapa sih? Kamu butuh uang berapa sekarang? Kan gitu aja. Ya, kalau kita nggak bisa nentuin, nggak bisa bikin,
ya kata Om Luki tadi, buang waktu jadinya. Mendingan begadang 3 hari jadiin. Saya barusan bantuin startup 3 hari begadang untuk bikinin financial projection-nya itu details. Ya harus bisa berubah, juga nggak terlalu, nanti kan bisa pakai asumsi-asumsi yang agak logik lah, yang agak masih common sensing gitu, tapi nanti bisa berubah, bisa diputar-putar. Tapi arahnya antara bisnis, cost sama OPEX-nya ya harus berimbang lah, harus seru lah gitu, harus bisa di-justify lah istilahnya. Ya. Berapa kira-kira yang bisa dijustifikasi ada perubahan? Misalnya kan kayak gini, misalnya sekarang ini, let's say 2 tahun yang lalu ada satu startup nih, baru mulai nih, ya kan, belum ada pandemi, tiba-tiba terjadilah pandemi ini, kan semua berubah tuh. Rincian financial kan berubah juga tuh. Ya, ada beberapa yang memang akhirnya turun, tapi ada juga yang akhirnya meningkat lebih tinggi karena akhirnya dibutuhkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah ada perubahan? Apakah harus dibuat kesepakatan bersama lagi? Atau bagaimana nih, Om? Ya, yang pasti kesepakatan bersama harus dibuat ya. Dan tadi ya, urutannya pertama, bisnisnya itu bisnis yang naik atau yang turun di masa pandemi. Kalau bisnis yang naik, ya mestinya digenjot secara lebih produktif supaya lebih jalan. Tapi kalau bisnisnya tidak sejalan dengan pandemi, cost-nya harus turunin. Targetnya boleh turun, tapi cost-nya juga turun dong. Rencananya mau bikin 3 outlet. Ya nggak usah yang 2 outlet, jangan lakukan dulu karena duitnya kan belum ada masuk. Ya udah 1 outlet dulu, terus ya mohon maaf, gaji karyawannya harus ditekan. Ya yang tadinya rencananya mau di tahun ini hire 10, ya hire-nya 3 aja dulu gitu. Nah, seberapa dalamnya, seberapa turunnya impact daripada pandemi ya kan harus details ya, kita ngobrolin harus details kan gitu ya. Kemarin mentoring ada teman-teman UKM di Diary, yang kedai-kedai sekarang sudah lumayan. Saya tanya, pandemi yang sekarang ini udah mulai 50% dari sebelum pandemi kedai ya, apa kafenya gitu. Ya lumayan lah. Tapi waktu awal pandemi mungkin 20%, 10%, 15%. Nah itu dia harus menurunkan cost-nya, makan duit pakai duit tabungan dulu atau apa gitu kan. Atau jualan bentuk yang lain gitu ya. Iya. Menarik sih menurut saya. Nah, apakah dengan adanya ini suatu pandemi ini suatu hal yang tiba-tiba ya? Apakah nantinya juga akhirnya bisa terkena dampak ke matriksnya, ke ukurannya? Kalau saya nggak tahu nanti Om Luki. Kalau saya bilang enggak ya, matriksnya tetap, biasanya kan bisnisnya menurun, tapi matriksnya kan di situ matriksnya. Kecuali kita merubah layanan usahanya loh, kita pivot loh. Kalau pivot mungkin matriksnya kita rubah. Tapi misalnya kita jualan, misalnya contohnya jualan kopi, matriksnya berapa jumlah cangkir kopi sehari gitu, atau sebulan gitu, 1000 cangkir. Terus kemudian pandemi, kalau pandemi terus turun cuma jadi 200 cangkir. Ya kan masih cangkir dengan cangkir, karena kita masih jualan kopi. Tapi kan turun kan? Ya, itu masih. Kecuali terus tiba-tiba dia bikin ayam geprek gitu. Ya udah, jadi kopinya dan ayam gepreknya harus ada matriksnya berarti. Iya kan? Berarti dalam... Ada menarik di Diary. Nggak apa-apa. Lanjut. Ada kedai kopi, ada kedai kopi di sana yang dia juga menjual ini, Indomie 10 rasa. Wah, hebat Ibu. Enggak, soalnya gini Pak, saya pelajari katanya, orang mau ngopi suka takut-takut, saya belum makan, takut mahnya. Dia bilang, nggak usah takut, makan Indomie dulu. Nah, saya bikinin Indomie 10 rasa. Nah, itu kan juga matriks tuh menurut saya. Jadi, ya udah, kalau memang lagi turun, orang ke sana makan Indominya, jadi kopi dan Indominya berapa piring, berapa mangkuk Indomie, berapa cangkir kopi setiap bulannya. Gitu. Misalnya itu yang mau diukur, ya ukurlah itu. Iya. Berarti ukurannya ada 2 ya, berarti ya? Bisa dong. Max. Saya lagi bantuin yang OTT itu kan jumlah user ID belum beli tiket, yang masuk ke web dan ngasih data nomor handphonenya. Oke,
itu bisa diukur satu. Berarti udah Ya. engage, udah minat. Nah, terus ukuran yang kedua adalah jumlah tiket yang terjual. Cuma dua itu aja. Oke. Dua itu sampai 3 tahun ke depan. Coba, saya cuma bilang gitu. Nggak usah rubah-rubah dulu. Nanti kalau udah tahun ketiga terus ada kayak layanan baru kayak GoFood, GoPay apa. Nah, itu matriksnya lain lagi dong. GoFood matriksnya lain lagi, GoPay lain lagi dengan Gojek kan gitu. Kalau dia udah punya bisnis unit baru lagi gitu, lain. Oke, berarti bisnis unit berarti dia menambah matriks lagi ya untuk menjaga Ya. supaya Kalau dia growth SBU ya, kalau dia SBU. Iya. Iya, kalau dia bisnis unit ya. Iya. Iya dong. Gitu. Nah, Matrix for business soalnya. ya, bagaimana kita mematok potensi tertinggi dari suatu matriks? Ya kayaknya udah jawab Om Frank tadi, agak spesifik tergantung usahanya. Yang sedekat-dekatnya korelasikan dengan rupiah, dengan bisnis. Oke. Ini menurut saya ya. Jadi balik lagi sebenarnya ke total revenue yang kita mau bangun di dalam BMC kan ada tuh ya, berarti ya. Iya. Berarti itu yang kita dekatin dengan yang tadi ya, financial projection yang detail kan. Berarti kita udah Iya, tahu nih betul. jumlah pricing berapa, lalu kita jumlah orang berapa, dari orang itu kita bisa mungkin lebih dalam lagi berapa banyak yang akhirnya dia aktif, mana yang akhirnya mendengarkan, kalau kayak tadi kan Spotify dan lain-lain. Oke, akhirnya Kalau Om Lucky hotel, masuk. weh. Om Lucky. Selamat malam Om Lucky. Glitch ya? Ada glitch dari tadi kayaknya gitu. Akhirnya Iya. Iya. kita bisa bergabung kembali. Nah, Iya. lagi nyambung Om Frank nanya ukuran matriksnya kalau ada bisnis unit dan segala macam. Contohnya gini Om Frank, kalau hotel menurut kita sama-sama matriksnya apa? Jumlah night, jumlah malam, jumlah room Room terpakai occupancy, yang terbayar, ya. room yang terbayar berapa. Jadi kalau misalnya kita punya, gampangnya kalau kita punya 100 kamar, 365 hari, mestinya ada 365 kali 100, itu adalah matriksnya tuh. Yang dibayar loh, Iya. bukan yang tidak terbayar. Kalau yang yang tidak terbayarnya dipakai sama keluarganya, sama komisarisnya, sama apa itu, wah itu lain tuh. Ini yang matriks bisnisnya. Jadi room terbayar night per day. Gitu. Nah itu nyambung ke pertanyaan Om Frank. Terus kalau ada bisnis unit baru lagi, apa misalnya restoran? Ya udah restoran apa? Ya. Berapa piring makanan yang jadi jualan? Terus ada winery, ada apa tempat orang yang wine? Berapa jumlah botol wine yang terjual setiap bulan? Itu aja gampang ya. Botol atau gelas? Kalau saya mau, botol Botol dong. atau gelas? Botol dong. Saya tahu maksudnya Om Frank. Saya tahu. Enggak, bukan. Saya ngerti maksudnya Om Frank karena dia bisa jual gelasan, ya. Tapi gelasnya itu kan bisa lebih value lebih tinggi. Kita hitungnya botol kalau untuk bisnis. Artinya ya, mestinya kalau gelasnya lebih banyak ya kita cuannya lebih gede. Ngitungnya Itu botolnya dulu maksudnya. aja. Kalau botolnya, iyalah. Kalau botolnya misalnya 100 botol, harganya misalnya costnya 10 juta. Kalau pakai gelas mungkin bisa jadi 2 kali lipat kali. Ya, benar. Om Ya, gitulah dapat salam dari Irma Devita, Om. Baik, Mbak Irma. Salam balik. Salam sukses selalu. Nah, ini saya suka ngobrol matrix tuh sama Mbak Irma itu. Iya, salah satu. Kalau kan. Om Mario Jadi, ngomongnya Matrix. ya, matrix Film itu. Iya, Silakan terusin. Iya, memang matrix itu serunya di situ sih. Jadi membuat kita benar-benar alive gitu kan. Karena ukuran-ukuran itu, parameter-parameter itu kan datang dan pergi gitu ya. Ketika kita membuat sebuah, teman-teman yang di startup, apalagi kalau aplikasi ya, ketika kita mengeluarkan sebuah produk atau bahkan sebuah features, itu mesti kita lihat nih ukuran matriksnya. Ada nggak dampaknya dari features ini kepada matriks gedenya gitu kan? Nah, seringkali yang kita tuh sometimes
Terutama kalau teman-teman yang digital nih, wah harus pakai blockchain, wah harus pakai ini, wah harus pakai kayak gitu ya kan. Excited sama teknologinya, excited sama ini, tapi lupa pada metrik utamanya. Metrik utamanya itu yang laku berapa sih? Nah, berapa botol yang terjual jamunya? Kan itu kan sebetulnya. Gitu. Nah, kalau features itu memang mendrive metrik ini, ya kenapa enggak? Ya kan. Mari kita di situ seringkali ya, tapi itu eksperimen sebetulnya, ya kan. Nah, yang menarik adalah ketika kita harus juggling nih. Nah, di satu sisi kita eksperimen, sementara kita tetap harus memelihara matriks kita yang utama, gitu kan? Karena apa? Kalau misalnya kita tidak melakukan eksperimen, kita bisa ketinggalan. Nah, ini yang menurut saya bukan startup way, gitu kan? Startup way itu justru banyak experimenting, ya kan? Oke. Ketika kita bilang, oh ini sudah jalan kok, sudah bagus matriksnya. Ya. Justru ketika matriksnya sudah bagus, itu matriksnya harus di dalam tanda kutip harus dirusak. Nah, harus dirusak. Oke. Gimana caranya supaya matriksnya itu kan apa? Dengan merusak matriks ini sebetulnya kita mencari titik-titik scale up-nya di mana sih sebetulnya. Nah, gitu kan, eksperimen. Oh ini kalau ini saya tweak di sini, naiknya cuma segini. Kalau saya tweak di sana, ternyata tambah turun. Nah, justru di situ kan. Sampai ketika kita bereksperimen dengan salah satu atau salah dua atau bahkan salah tiga parameter itu, akhirnya kita ketemu, oh tuningnya kayak gini nih. Ya kan, langsung dia scale bus gitu kan. Oh ternyata, ya nah itu makanya banyak sekali sebenarnya kalau kita berbicara matrix itu banyak banget. Terutama kalau ketika kita berbicara dengan investor gitu ya, investornya appetite-nya di mana gitu kan. Nah, ternyata investornya nggak terlalu tertarik dengan segala macam matriks yang sudah kita sodorkan karena dia punya nafsu yang lain. Berarti itu yang perlu kita eksplor, ya kan? Ada yang, oh saya tertariknya sama deep tech nih. Nah, deep tech, wah berarti harus ada unsur deep tech-nya. Nah, tapi selalu saya bilang begini sama teman-teman. Deep tech itu oke dan bahkan future itu kan. Tapi kalau kita tidak bisa menghubungkannya, misalnya kayak tadi contohnya Om Riki jual jamu, Ya. tapi maunya deep tech, berarti jamunya harus nanoteknologi. Nah, ya. Gimana nih jamunya nanoteknologi? Oh jamunya berarti ngeraciknya harus pakai machine learning. Oh bapak keluarnya apa? Gini, otomatis nanti yang racik itu. Oh berarti kamu perlu beras kencur sekian banyak, perlu temulawak sekian banyak, machine learning. Nah itu deep tech, Spesifik, ya kan? spesifik Tapi kembali lagi. Nah tapi kembali lagi ketika kita lihat, oh dengan kita menggunakan deep tech, maka racikan jamunya jauh lebih cepat ngeraciknya karena dilakukan oleh mesin dan ada ketepatan. Nah akhirnya kembali lagi ke metrik utamanya kan. Oh iya jamunya jadi lebih laku. Dan kemanjurannya lebih bagus kemanjurannya karena berat badannya berapa ya, tinggi badannya apa gitu ya, golongan darahnya apa gitu ya. Lebih tepat ya, lebih tepat. Iya. Nah, menarik ya, nyambung. Tapi ujungnya kan jualan botolnya. Betul, korek. Berapa jumlah botol? Nggak boleh lupa tujuannya adalah gimana jualannya lebih banyak kan gitu kan. Nah ini yang selalu saya sampaikan kalau ketemu adik-adik startup yang menonjolkan teknologi tapi lupa sama metrik utamanya gitu kan. Jadi challenge-nya itu akhirnya seolah-olah kayak dibuat-buat gitu kan. Ketika challenge, kenapa sih kok harus pakai augmented reality misalnya kayak gitu? Iya. Kenapa kok harus pakai biar lebih keren, lebih keren katanya. Lebih keren. Biar kelihatan begini kan. Kenapa kok harus pakai smart contract misalnya kayak beberapa waktu yang lalu saya sempat. Kenapa sih ini kok harus pakai smart contract? Nah, terus kadang-kadang ya ngerti. Akhirnya ketika diajak diskusi gitu baru paham. Oh iya ya Pak ya. Smart contract itu akan berperan ketika kita smart contract itu sistem yang ada di blockchain itu kan. Jadi mereka akhirnya oh iya ya, berarti ini baru bisa akan kelihatan. Nah, baru mereka seperti itu kadang-kadang. Sometimes mereka terlalu jatuh cinta sama jargon-jargon yang ada di teknologi, ya kan? Tapi mereka lupa gitu kan. Mereka lupa bahwa ini sebetulnya larinya ke metrik yang ini loh. Nah, gitu.
Balik itulah lagi ke seni. jamu, balik lagi ke jamu lagi. Berapa jumlah botol terjual paling banyak dengan cepat? Gitu ya. Nah, Sebanyak-banyaknya dengan secepat-cepatnya tadi tik 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 racik, antriannya tek 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 udah makanya, pakai ini orang ya, keren. jadi kembali ke kata-kata itu, banyak artinya dia skill, cepat artinya dia speed. Nah, speed and Ya. skill. Nah, itulah Ya. Keren. Ke sana lagi ya gitu ya. Nyambung. Iya kan? Sorry. Punya contoh nih. Iya. Saya cut Gimana, dulu, Mas? saya cut dulu. Wait, tadi kan kita ngomongin tentang velocity dan banyak ya volume ya berarti kan. Iya. Nah, metriknya menjadi velocity plus volume, jadi kayak V kuadrat, atau memang matriksnya akhirnya velocity sendiri, Jumlah aja, volume sendiri? Kalau saya jumlah aja tetap tuh. Total ya berarti ya? Ukurannya, Iya, pada dasarnya jumlah iya. kok. Pada dasarnya persamaannya itu harus mengandung speed dan velocity, ya kan? Speednya apakah nanti bisa kuadrat atau bahkan cube ya, pangkat 3 itu gantung dari latihannya kan. Nah, Kan kalau kita lihat eksponen itu kan hanya 2 dimensi, ya. Iya. Kalau kita berbicara, karena itu persamaan kuadrat, tapi kalau kita berbicaranya cube, pangkat 3. Nah, sudah bukan kayak gini lagi sebetulnya, tapi kemana-mana dia naik semua gitu kan. Nah, itu yang seru sebetulnya. Nah, ini balik lagi nih, Pak, barusan yang contohin. Jadi kan tadi kita bilang, misalnya contohnya 100 botol per bulan. Di tahun kelima itu udah 10.000 per bulan. Itu kan eksponensial. Nah, itulah berkreasi, berinovasi bagaimana supaya di tahun kelima bisa 10.000 per bulan. Apakah pakai ghost kitchen, pakai kitchen cloud, punya pabrik 3 di tempat yang lain bisa juga, ya kan? Kayak gitu atau jadi pikirannya jadi terbuka. Tapi kalau kita bikin financial projection-nya kurang menantang, kurang scale, ya kita akan ya normatif pikirannya ya cuma 100 ini begitu. Nah, makanya financial projection itu harus kunci yang cukup menarik, cukup scale gitu. Itu saya sih. Iya, setuju banget. Jadi metrik dari financial itu mutlak harus dibuat metrik financial. Jadi itu nggak bisa ditawar. Jadi produk metrik, bahkan kalau saya selalu bilang market metrik itu penting juga. Jadi ada 3 hal itu yang penting. Iya betul. Market sama finansialnya. Nah, 3 itu metrik itu kan aja. Kalau market biasanya kan pakai Pirate. Pirate itu kan metriknya market. Nah, kita bisa pakai Pirate. Ya kan, produk ada lagi matriksnya seperti kalau kita pakai Lean. Kalau kita pakai Lean itu produk matrix, ya kan, ada risikonya, ada apanya gitu kan. Nah, kemudian financial matrix. Nah, gitu kan, di mana sebetulnya titik-titik. Mantap. Bahkan ketika finansialnya bagus, itu justru harus di-challenge. Jangan-jangan ini bagus karena gampang. Nah, harus zaman saya dulu di Microsoft. Saya dulu waktu masih di Microsoft gitu. Jadi kalau misalnya target 6 bulan, itu dalam 3 bulan aja sudah mepet-mepet, kita dimarahin. Berarti kamu bikin targetnya kekecilan. Nah, kayak gitu. Tapi itu dalam konteks yang tadi sales itu. Ya. Kalau kita tadi konteksnya yang financial projection yang startup yang dari awal udah, kalau bisa kita kunci 5 tahun ke depan tuh udah kelihatan supaya kita mengejar situ. Betul. Supaya kita mengejarnya dengan matriks yang itu. Ya tadi saya punya contoh tadi yang Om Lucky bilang kaitannya dengan matriks turunan di programming segala macam. Contohnya mau beli jamu nih, masuk ke website, gitu kan. Terus tapi pakai data big datanya. Selama setahun terakhir, orang masuk website kita milih jamu itu di atas 3 menit semua baru beli. Karena UI UX-nya membingungkan dan membuat orang menggiurkan sehingga dia jadi bingung dan jadi memilihnya jadi lama. Nah, bagaimana terus kita bikin satu UI UX yang menarik supaya bisa 1 menit orang beli, gitu. Nah, ini contoh tantangan ya. Jadi antara dari 3 menit menjadi 1 menit orang langsung bisa. Jadi kelihatan yang ini. Jadi maksudnya UI UX gini. Anda pusing. Bukan, Anda apa? Nggak enak badan. Ini enak badan, ini. Nah, ini udah cepet tag. Jadi jangan kita punya jamu untuk ini. Nah, itu kelamaan tuh. Ya ini contoh kecil aja UI UX nih. Betul, kelamaan. Kalau perlu dipotret ceklek. Wah, kelihatannya Bapak kurang tidur. Matanya merah, ya kan? Mukanya pucat, ya kan?
jenggotan, Ya. berarti nggak sempet nyukur. Benar banget, itu benar banget. Makanya Ya udah, kenapa? terus Kalau tampilin, kita lihat ada ya tiga, sekarang ya. ada tiga ini, pilih salah satu mau yang mana. Ya udah ambil, beli gitu. Kalau beli tiga-tiganya diskon Makanya- 20%. Mau beli 3 langsung dia. Wah, gitu. Gamification. Makanya trennya marketing itu kenapa orang bilang trennya marketing itu adalah conversation marketing, karena itu tadi conversation. Jadi bukan kita aja yang ngomong, produk kita bisa kayak gini, kayak gini, gini, langsung ditanya, Anda sakit apa? Sakit ini, jamunya ini. Kalau Anda beli ini sekarang langsung dapat ini, ya udah conversation marketing. Makanya kenapa AI itu sangat-sangat orang bilang AI is the future, karena semuanya nanti akan di-drive oleh AI. Marketing dan sebagainya, marketing kan sekarang kan conversation kan. Cuman kalau dulu conversationnya orangnya ngomong, sekarang by texting kelihatan nih, oh orang kalau textingnya kayak gini, ini bakalan carinya kayak gini, Iya gitu. ya kan? Sekarang semua sudah kayak gitu, kayak kita pakai apa namanya messenger ya, kayak MyChat, kayak Line, itu semuanya sudah kayak gitu semua sekarang. Nah, Conversation. ini contoh yang ini yang saya mau contohkan ke teman-teman yang dengar, yaitu matriks turunan. Bagaimana mempercepat pembelian dari areanya UI UX dengan programming gitu, kira-kira gitu. Ya itu tujuannya untuk mempercepat gitu. Jadi itu harus sejalan supaya ke matriks yang ujungnya Utama, itu ya? saling mendukung gitu. Iya. Iya. Ya kira-kira. Mungkin nanti kita jangan ngomongin jamu, mungkin coklat, karena ada Bu Elka nih dari Poda Coklat. Ya boleh. Udah tahu belum slogannya Bu Elka? Ada solusi di setiap situasi. Jadi kalau anak muda lagi meeting kreatif, terus lagi buntu, makan coklatnya, itu ada solusi di setiap situasi. Itu dari Bu Elka itu saya mentoring itu udah dapet ya. Mantap. Ya Bu Elka dapet ya, keren. Nah itu matriksnya seperti itu. Ya jumlah batang bar coklat yang terjual. Yang terjual. Misalnya. Itu. Jadi atau enggak gitu, mungkin berapa ton adonan coklat yang diproduksi. Karena bisa jadi bar, bisa jadi mix, bisa jadi apa gitu, saya nggak tahu. Bisa dari metrik produk, bisa dari... Gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi selalu yang kita ingin ingatkan pada teman-teman startup gitu ya, atau bahkan yang sudah berbisnis tadi, yang dopamin tadi yang saya bilang. Jadi jangan terlena, jangan terlalu terpesona dengan metrik-metrik yang sebetulnya kita sendiri ini dampaknya apa ya sama yang ingin kita tuju ya. Ini yang seringkali setiap saat, bahkan yang udah gede-gede pun juga terjebak kayak gitu kan. Jadi bukan salah, tapi kita tuh agak terlena gitu ya, terpesona. Wah ini pemandangannya bagus banget nih. Udah kita agak pelan-pelan di sini ya. Padahal tujuannya tuh masih jauh gitu kan. Cerita kembali ke Jeep tadi kan. Karena wah ini pemandangannya bagus ini Jeepnya. Padahal bukan itu yang kita tuju. Dia tuh mau ke sana loh. Iya. Betul. Itu yang sering kali saya masih temuin gitu kan. Jadi kelihatannya keren, angkanya bagus gitu kan. Iya. Tapi pertanyaan itu apa sih dampaknya secara finansial? Nah, nggak ada, nggak bisa ngerumusin. Wah ya sudah, berarti bukan metrik. Nah itu vanity kali. Nah gitu aja. Ini mau sightseeing atau mau naik gunung gitu ya? Sightseeing itu istilah-istilah ya lihat-lihat aja gitu ya. Nggak ada tujuannya maksudnya. Oke, menarik. Berarti kalau bisa ditarik, berarti sebenarnya hampir semua divisi itu punya metrik yang akhirnya adalah capai tujuan utama ya. Udah mirip banget dengan OKR ya. Jadi itu OKR sebetulnya. Udah nyambung. Sampai setiap orang, jangankan divisi, jangankan departemen, setiap orang itu harus tahu. Ya kan, ya, OKR terbuka. OKR memang terbuka buat orang itu. Dampaknya ke sana, itulah OKR. Betul. Dampaknya kan itu bedanya dengan KPI. Kalau KPI kan terlalu besar, kita nggak tahu kan. Iya betul. Nggak tahu kan. Iya kan, kadang-kadang kita melakukan sesuatu, pertanyaannya, yang kamu lakukan itu apa sih? Dampaknya dengan pencapaian KPI? Nggak jelas. Apalagi kalau KPI-nya turun dari langit. Dan seringkali kan KPI-nya turun dari langit gitu kan. Nah, itu yang makanya kenapa OKR itu jadi terkenal, ya kan. Bahkan sekarang banyak sekali yang
pakai OKR gitu. Jadi yang sampai ini sama si John Doerr kemudian diadopsi sama Intel itu zamannya si siapa itu Andy Grove kalau nggak salah. Itu benar banget. Ya kan? Dia tuh melihat bahwa kalau kamu telat 15 menit itu dampaknya kayak gini loh. Gitu. Ya memang itu kita perlu belajar ya, karena kadang-kadang kita itu tidak terbiasa atau tidak tertarik pada sesuatu yang terlalu detail. Ya kan, apalagi kalau yang menyalah artikan result oriented. Wah, saya ini orang yang result oriented, nggak mau tahu prosesnya. Nah, itu udah nggak zamannya, zaman sekarang. Result oriented itu bisa misleading gitu ya. Kita tetap harus tahu perintilannya. Kenapa sih? Nah, makanya kalau startup harus begitu. Atau ala startup ya, even perusahaan juga harus begitu. Nggak bisa lagi sekarang result oriented gitu kan. Saya orang yang result oriented. Jadi gini Om Lucky, Om Frank, beberapa bulan lalu ya, ini ada uji coba juga lah, R&D lah. Kita bikin sesi OKR lah sama rekan muda kita lah ya. Ada perusahaannya bikin. Nah karena kebetulan di buku Measure What Matters itu kan ada, kebetulan saya baca less is more ya. Jadi artinya yang tadi jawaban terhadap Om Lucky. Jadi details iya, tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak nanti jadi ukurannya kebanyakan juga nggak matters lagi. Jadi kalau measure-nya nggak matters, nanti orang malas membuatnya, nggak bersepakat, nggak rajin, nggak diupdate gitu ya. Nah jadi saya usulkan waktu itu hanya OKR buat corporate-nya. Objektif corporate-nya, KR-nya 3 saja. Saya usulkan jangan sampai 4, 5, sampai 7 meskipun kalian punya. Kalau perlu ada 12 itu diadu aja sampai 3 yang terbaik. Yaitu jadi objektif untuk corporate-nya 3, O-nya ada 3. Divisinya cuma ada 2, production sama marketing. Production itu proses ya. Kalau dia kan programming atau apa ya. Jadi yang diproduksinya lah. Yang di divisi-divisi operasional proses. Nah, yang satu lagi yang di marketing. Misalnya KR-nya jumlah follower per Desember 10.000 gitu, misalnya kayak gitu-gitu atau apalah nanti perusahaan mereka. Cuman itu aja. Jadi mudah-mudahan itu semua harus naik ke atas menjadi dukungan kepada KR yang di corporate-nya gitu. Oke. Ya itu aja. Yang penting tiap bulan di review. Kalau nggak nyampe kenapa kan tujuannya OKR itu gitu kan, supaya terbuka, supaya adrenalin kreativitasnya jadi muncul. Wah nggak nyampe ya, berarti kita harus gini, kreatif, bersepakat, komitmen gitu. Itu ya tujuannya. Siap. Oke. Dapat salam dari Mbak Deborah Temi. Halo Pak Riki, Pak Lucky. Ya. Diminta untuk buat workshop nih kayaknya kita sama Bu Deborah nih. Iya. Ayo dong, boleh dong. Beginian aja nih. Mentor-mentor galau pasti berlalu. Galau pasti berlalu. Terus dari Bu Elka juga bilang, iya Pak, Poda Tagline, ada solusi di setiap situasi, berkat di mentoring. Siap. Oke. Ada solusi di setiap situasi. Jadi sebenarnya kalau dilihat, kan tadi ada beberapa yang akhirnya dihilangkan, ya kan? Akhirnya mengkerucut menjadi 3 yang what matters lah. Bagaimana menghilangkan yang 8-nya atau yang sisanya? Gimana kita memilih 3 terbaik? Ya, sekarang gini ya, saya juga mau di-challenge sama Om Lucky sama Om Frank ya. Lebih banyak tapi kita punya tombak banyak tapi nggak tajam, ngasahnya juga kebanyakan kelamaan, atau punya 3 tombak tajam semua, bunuhannya dapat oke dan memang sudah tercapai. Nah itu sebenarnya less is more sih. Jadi bagaimana orang berani mengeliminasi. Ya, kalau misalnya mengeliminasi. Ya diadu antara 8 namanya, ya diadu aja. Ya ribut aja, diskusi argue mana yang lebih penting. Semua harus diukur. Ya silahkan, nanti kalau semua diukur, untuk waktu ngukurnya aja seminggu sendiri, nggak kerja-kerja kalian. Itu loh maksudnya. Jadi kan itu matrix itu kan hanya untuk matrix gitu ya. Ya itu jawabannya Om Frank. Silahkan didukung gimana. Ya less is more. Ya artinya ketika kita go into details itu bukan terus kemudian detailsnya mengada-ada gitu kan. Berarti itu itu poinnya tuh nggak ngerti jadi.
Nggak ada. Saya mau kasih contoh gini. Itu details. Iya, saya mau kasih contoh gini ya. Pengusaha bioskop zaman dulu ya, Bapak siapa gitu ya, yang punya satu bioskop. Wah, ada anak buahnya banyak, segala macam kerjasama, filmnya hari ini harus ada billboardnya segala macam. Kepala owner bisnisnya tuh mikir apa sih? Berapa karcis hari ini berapa? 1.000 cuan. Hari ini berapa? 500. Wah, konvoy, pakai toa ke kampung-kampung. Wah, jadi 1.000 gitu. Kan mikirnya begitu. Jadi dia bikin matriks buat marketingnya dia sendiri, gitu. Intinya kan dia palanya jumlah tiket aja. Pokoknya kalau tiap hari 1.000 penonton, buat cuan ya. Bisa beli rumah lagi 6 bulan lagi gitu. Di tanah. Ya kan gitu aja. Betul. Betul. Itu yang dimaksud sebetulnya. Jadi bukan menghilangkan, karena pada dasarnya menghilangkan itu juga nggak perlu gitu kalau kita sudah tepat ya. Kalau betul. Misalnya mau 5 ya pahamilah bahwa 5 itu memang kita benar-benar tahu. Saya setuju Om Luki, betul. Kalau mau 5 pun tapi benar-benar matters gitu. Mungkin benar-benar matters. Tapi ini karena workshop baru, saya bilang kayaknya 3 aja kalian punya ukuran yang matters aja. Yes. Konsisten selama setahun tiap bulan di review saja. Coba. Kan yang penting kan konsistensi. Iya. Supaya kita tidak overwhelmed gitu kan. Terlalu banyak yang harus ini gitu. Jadi pada dasarnya itu memang memahaminya. Kembali lagi ke ketika kita berbicara matriks, pertama kan memahami apa yang kudu di meter. Nah, apa yang kudu diukur. Pertama yang penting gitu kan. Kita tahu nggak nih apa yang harus diukur. Kalau enggak, ya pelajari dulu. Itu yang seru ya kan? Pelajari itu yang seru Om Luki sama Om Frank. Setiap usaha, setiap startup beda-beda. Itu yang seru mikirinnya. Harus matters. Kalau nggak matters jadi mengada-ada. Ya. Betul. Walaupun sama-sama jual pisang gorengnya gitu ya, bisa beda. Mattersnya bisa beda. Gitu. Betul. Itu sih. Oke. Jadi tidak bisa diteori. Menarik. Tadi ada kata-kata dari Om Luki yang harus dielaborasi dikit sih. Ya, jualan pisang goreng ya. What matters-nya bisa beda. Bisa dielaborasi dikit nggak? Apa nih ini? Bisa beda. Gimana caranya? Jadi misalnya gini. Jadi ketika seorang jual pisang goreng ya, dia akan melihat bahwa dia paling untung ternyata bukan dari pisangnya, tapi dari tepungnya misalnya begitu. Ya. Nah, jadi ini cerita nyata. Jadi waktu itu ada salah satu saudara saya itu yang buka warung soto. Nah, soto tahu kan ya, soto makanan Jawa Timur. Dia bilang begini, bahwa sesungguhnya yang paling menghasilkan revenue itu bukan sotonya, tapi minumannya. Teh botol, es itu yang paling menghasilkan itu. Tapi orang tidak akan minum minuman kalau tidak ada sotonya. Nah, menarik. Ya. Jadi setelah kita lihat ternyata, nah ini juga kan kadang-kadang kita nggak sadar kan, ya kan? Dia kelihatannya sotonya laris gitu kan. Oh sotonya berapa? Kita pertanyaannya kan berapa mangkok, Mas? Wah sehari bisa 100 mangkok misalnya, atau 500 mangkok gitu kan. Tapi kalau kita tanya, lumayan ya gini, terus dia bilang, sebetulnya yang lebih besar penghasilannya itu dari saya jualan esnya ini. Itu kenyataan, itu kisah nyata gitu. Makanya beda kalau misalnya gini, saya jualan sotonya online. Nah, online ya jelas sotonya kan. Makanya kalau kita lihat ya ini menjadi sebuah strategi ya. Banyak sekali kan teman-teman kita yang jual makanan itu dibundling sama dia, dibundling ini, dibundling itu, apa macam-macam, karena dia pengen eksperimen sebetulnya. Ya kan, sebetulnya paling banyak, oh ini tipis ini marginnya. Gitu. Yang marginnya gede itu di sini. Ya kan? Nah, yang saya tahu yang paling gede marginnya itu minuman. Karena minuman itu, nah ini kembali lagi ke kisah nyata ya. Saudara saya itu akhirnya bilang, minuman itu sekian ratus % untungnya. Sekian ratus %. Makanan itu paling 50 sampai 100. Kalau bisa untung 100% itu bagus banget. Minuman at least itu 300% untungnya. At least 300%. Nah, kita jadi oh iya ya kalau gitu. Makanya jangan heran kalau sekarang tambah banyak kan orang jual minuman. Ada yang haus lah.
Tapi salah Jadi, menirunya jadi- hanya jual minuman saja ya. Salahnya salah menyonteknya, Nah. salah menirunya hanya minuman saja. Betul. Terus udah bersaing dengan yang lain. Jadi nggak ada value apa gitu. Betul. Ya, nggak ada Jadi value-nya. nyambung lagi Om Gitu Frank sih. untuk nambahin Om Lucky tadi pisang matriksnya beda. Ya kira-kira pisang tapi bisa juga kopi misalnya. Contoh kopi ya. Matriksnya Ya, kopi. ada dine in atau di GoFood. Karena dia kedainya hanya untuk bisa 4-5 orang saja. Kalau minum 2 jam kan ya sehari pasti berapa cangkir palingan gitu. Nah dia harus bikin matriks jumlah GoFood gitu, jumlah yang order online gitu. Jadi ini hanya untuk menambahkan tadi Frank nanya kan, apakah matriks bisa berubah atau bisa apa ya? Itu selama ini dia mikirnya mungkin yang datang ya, orang matriksnya berapa cangkir yang datang ke kedai. Ya paling mentok bisa 20. Karena saya selalu bilang kan, orang minum kopi bisa 5 kali nggak mabok. Kalau minum bir 5 kali, maboknya enak gitu kan. Ya nggak? Iya. Dengan orang yang sama, dia pasti akan nambah-nambah. Tapi kalau kopi, 2 aja udah nggak mungkin. Karena kalau dia mejanya cuma sedikit, segala macam, nah dia target matriks yang masuk ke kedainya berapa? Nah dia harus berpikir matriks untuk dari yang GoFood, dari yang online. Ya itulah yang terjadi di tuku. Akhirnya tuku banyak yang online, tuku kopi misalnya. Itu kira-kira strategi itu sih. Iya, betul. Itu yang memang itu matrix ya. Seru ya. Itu yang harus yang selalu diingatkan ya itu tadi matrix, karena banyak ternyata dari pengalaman ngobrol sama startup ya, baik startup yang masih kampus, startup yang sudah jalan, bahkan sampai yang di perusahaan pun. Nah, kan corporate startup ini yang lagi rame juga terakhir-terakhir ini juga begitu. Mereka terpesona sama hal-hal yang tadi, yang dalam perjalanan ngelihat, wah ini pemandangannya bagus ya, kita di sini yuk berlama-lama yuk. Nggak tahu padahal tujuannya itu masih jauh gitu kan. Nah itu yang saya kira perlu terus dilatih, terus kita perlu terus pemahaman. Makanya kenapa kita tuh perlu mentoring ya kan, kita perlu ngobrol sama orang yang lebih, pada dasarnya mungkin ketika kita diklik gitu ya, dipantik gitu, kita oh iya ya sadar gitu kan, sadar ya gitu ya. Bahkan itu siapapun bisa tertimpa situasi, karena itu dopamin itu secara enak gitu kan, ekstasi gitu kan. Tapi bukan itu sebetulnya yang dicari itu ini gitu, yang dicari itu ini. Nah itu challenge buat para founder startup. Mudah-mudahan yang hadir di sini ya, para founder startup maupun yang mau bikin startup ya kan, itu adalah bagian yang seringkali menjadi jebakan gitu kan. Apalagi kalau yang sama sekali nggak mikirin matriks, nggak punya matriks, ya udah jalan-jalan aja gitu kan. Jalan akhirnya kita terbunuh oleh waktu. Sightseeing aja gitu. Jadi waktu. Makanya salah satu yang paling yang orang bilang bahwa predatornya itu adalah sang waktu. Karena waktu itu yang membunuh kita sebetulnya, ya kan? Kita sudah dalam perjalanan meluangkan waktu segini banyak, ya kan? Tahu-tahu udah setahun ya, udah 2 tahun ya. Kita sampai di mana? Ternyata kita masih terlena di situ karena dopamin tadi. Ya, terus gini Om Lucky, ada startupnya muncul, lah itu kan ide kita udah punya ide gitu. Wah, udah ini, ngomongnya kayaknya berapi-api bahwa kita yang punya hak untuk bisnis itu lah, ya nggak dijalanin, nggak ke market, nggak di launching. Bilang dulu tuh udah kita kerjain itu. Lah kalau kerjain lu kenapa nggak kayak dia? Ya nggak sempat bilang sih. Iya. Nih ada tips nggak supaya kita tidak terlena, ya tidak salah atau ya tadilah kita lagi perjalanan yang ada kita nonton doang nggak melanjuti gitu. Akhirnya bensin habis. Bagaimana apa tipsnya supaya tidak terlena di tengah jalan? Atau ya kalau saya bilangnya salah apa ya, salah fokus lah ya, bukan salah matriksnya tapi salah fokus gitu. Ada nggak? Ya memang kalau dibilang tips ya yang jelas itu kan apa ya, awareness dari kita sendiri, kita aware apa enggak gitu kan. Terus yang kedua, kalau sometimes kita masih ragu-ragu, kita aware tapi kita ragu-ragu ya, dan
find somebody else gitu kan, orang yang kita anggap lebih tahu, orang yang kita anggap lebih 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 bijaksana gitu kan, ya it's okay. Jadi find a mentor atau kita cari coach kayak gitu kan. Karena kalau tidak itu akan menjadi sebuah apa ya, kecenderungan, terus kita akan terus terpuruk gitu kan, terpuruk tanpa kita sadari. Kalau terpuruk disadari itu gampang banget. Oh saya terpuruk nih, bangun lagi. Tapi ketika kita terpuruk tanpa kita sadari, nah ini kembali kan ke awareness kan, kita aware apa enggak sih sebetulnya. Makanya banyak orang sekarang belajar self awareness kayak gitu kan, dan itu bahkan menjadi salah satu yang menjadi mengemuka terakhir-terakhir ini soal self awareness gitu. Kita aware apa enggak itu dengan situasi yang sedang terjadi, yang sedang ada. Ya kalau saya paling gampang ya cari itu alirannya well-being ya. Ya cari teman ngobrol aja, teman ngobrol ya kan. Mungkin kita belajar dari seseorang yang kita sama sekali sebelumnya belum kenal. Dari situ kita bisa kepantik kan. Oh iya ya, saya ternyata gitu ya. Nah, apalagi kalau startup itu bisa cari coach, bisa cari mentor, ngobrol sama sesama founders gitu kan. Kadang-kadang memang sometimes apa ya, ada hal-hal yang membuat kita itu mungkin kita melihatnya itu terlalu jauh kadang-kadang. Ketika kita datang di acara startup, yang hadir adalah yang sudah unicorn gitu kan. Wah, kita terpesona gitu kan. Terus nggak tahu nih caranya gimana ya. Nah, akhirnya kita yang ada akhirnya makin lama makin terpuruk ya. Ngobrol aja sesama pejuang startup ya. Saya bilang, kamu lagi berjuang ya? Ya, ngobrol sesama pejuang. Apa ya suka dukanya, apa ininya? Oh ternyata kita sama nih. Terus gimana nih menurut? Nah, itu bisa merilis gitu, membuat kita aware bahwa bukan kita aja yang mengalami masalah itu, dan kita yakin kita bisa survive. Itu sih supaya tips-tipsnya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada teorinya juga. Kita mau ngomong teorinya gampang banget, ya kan? Tapi melakukannya itu justru yang susah. Itu kan. Matrix ini saya tergantung di situ. Kalau kita ngomong teorinya banyak di internet, cari aja startup matrix. Wah, banyak banget gitu kan. Tapi pada dasarnya pertama adalah apakah kita paham kita mau kemana? Apakah kita bisa tahu kita sudah sampai di mana? Nah, itu yang terkait matrix itu seperti itu. Nanti ukurannya ikutin aja. Oh, marketing matrix kayak gini, ya kan? Terus produk matrix kayak gini. Kalau produk saya masih di early stage, kayak gini. Kalau produk saya sudah masuk ke cycle kedua gitu, seperti ini. Oh, saya sudah punya banyak pengikut, tapi kok pengikutnya nggak jadi apa-apa, misalnya kayak gitu ya. Oh, berarti financial matrix-nya masih belum benar, kayak gitu. Ini contoh-contoh aja gitu. Asik sih, asik. Metrik itu asik dalam perjalanan hidup kita itu juga pasti kita punya matriks gitu kan. Kita mau sampai kemana? Sampai suatu ketika, ternyata bukan itu loh tujuan kita tuh ke sana. Nah, gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau saya ya dari pengalaman pribadi maupun ngobrol-ngobrol sama startup, ngobrol sama klien, ngobrol sama penjual pinggir jalan, gitu kan. Nah, gitu. Siap. Mungkin kalau saya ada dua angle ya, 2 poin ya. Yang pertama mungkin mengutip istilah tahun 90-an kali ya, Om Luki ini, Om Frank. Saya kan dibesarkan di materi advertising, di dunia corporate gitu ya. Ada istilah yang menurut saya sampai sekarang mestinya relevan sih, yaitu no target, no result. Oh. Ya, jadi maksudnya gimana ya? No target, no result. Jadi banyak teman-teman founder startup itu yang tadi ya, yang dopamin seru, keren, banyak bicara di webinar segala macam, tapi begitu ngomongin target ada 2, takut sama merasa muluk-muluk kalau besar gitu. Nah, ini kita harus sebagai mentor harus mendampingi, harus bisa bertarget. Kalau enggak kan enggak scale, kalau enggak kan enggak speed. Misalnya tadi yang kita bilang 100 botol per bulan. Di tahun kelima masih cuma 150 botol per bulan. Nah itu kan mohon maaf ya kan ya UKM biasa aja. Itu bukan startup menurut saya. Ya boleh-boleh aja. Kalau memang mimpinya mau kayak gitu nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ya harus berani bertarget supaya ada result. Resultnya yang speed dengan scale tadi itu kan. Itu harus ada. Supaya sakit giginya cepet bisa dapet. Misalnya
valuasinya 500 miliar, kalian punya 20%, berarti kalian bisa dapat duit 100 miliar. Nah, itu harus ada dibangkitkan juga ke teman-teman muda. Bukan bilang euforia, tapi bibitnya, usahanya harus benar, harus bagus. Ya gitu ya, jadi no target, no result. Nah, yang kedua, angle yang saya mau sampaikan, tadi mungkin udah disampaikan pada waktu Om Lucky lagi lag nih. Saya melihat ya, ada dua masa, ada dua waktu. Waktu yang pertama itu dari ideation, metodologi, segala macam lah ya, BMC dan segala itu, creativity planning. Planning yang kreatif, membuat ide jadi segala macam, tapi jadi planning target financial projection yang terkunci 5 tahun. Nah, itu harus di taken kontrak nih sama CEO, CMO segala macam nih. Setuju nggak kita ini? Cukup menarik nggak? Ya. Cukup scale nggak? Ya. Di tahun kelimanya berapa revenue-nya? Cuma 2 miliar. Ah, kurang gede. 500 miliar. Kalau 500 miliar, gue baru mau ikutan jadi co-founder. Gitu dong. Kira-kira gitu ya. Iya. Nah, kalau ya ini dari kunci. Tapi creativity planning tuh. Dari idenya, produknya, valuasinya, segala macam udah nih. Keren. Nah, pada waktu titik di sini, launch to market ke 5 tahun yang berikutnya, itu execute the plan kan. Jadi jangan di korting-korting terus targetnya. Nah, untuk melakukan executive plan itu membutuhkan matriks yang jelas supaya mencapai si finance projection. Kalau ada perubahan boleh, akhir tahun pertama kita review, mau diterusin tetap targetnya atau diturunin atau malah digedein, kayak seperti Om Lucky bilang, ini terlalu. Tapi kuncian sampai 5 tahun 500 miliarnya tuh nggak hilang dalam pandangan, sehingga tidak lemes. Jadi kita bergembira. Jadi painkillernya kita itu kalau kita punya target yang jelas dan kita bergembira. Hanya dua itu. Kenapa kita bisa bergembira? Karena setiap hari ada progres untuk mencapai 500 miliar 5 tahun lagi. 5 tahun nggak lama loh. Teman-teman yang baru mulai di 25, 23, kan 28 tahun. Iya. Tapi ada kuncinya. Waktu creativity planning nggak boleh asal. Kalau memang kita bikin ramuan kuehnya bantet, kita harus secara jujur, mentor bilang, ini nggak bisa. Harus dirubah, harus dipikirin, harus di-tweet dulu, harus dibikin sesuatu supaya ini membesar. Kalau nggak nanti kan salah duga kan, kasihan mereka kayaknya bisa tapi jalaninnya nggak oke. Kira-kira gitu sih. Iya. Silahkan dielaborate, ini pemikiran saya. Menarik. Kalau jadi gini loh, saya ngelihat bahwa kalau kita ngomongin tentang suatu matriks ya, apalagi ujung-ujungnya kan ke revenue, berarti sebenarnya berkaitan besar dengan kita bagaimana go to market strategi kita dong ya. Oh iya pasti, kuncian itu. Kuncian itu. Sangat. Iya, go to market itu nanti ya terkait sama metrik itu tadi kan. Ya, go to market strategi itu kan kaitan dengan produk kan, dengan produk juga loh, dengan produk juga, dengan rilis versi produknya, layanannya segala macam itu termasuk di go to market strategi itu. Kapan-kapannya, area marketing ke kota mana, ke daerah mana, ke negeri mana, itu juga termasuk go to market strategi. Nah itu kan financial projection-nya itu kan harus fit dengan go to market strategi. Atau go to market strategi adalah sarana untuk mencapai si 500 miliar di revenue tahun kelima itu kan. Nah gitu kan kira-kira. Ya udah pada waktu kita launch, udah nggak usah ideation lagi, nggak usah ada apa dulu, execute dulu. Makanya ada create kan, setahun, terus baru ada release, terus di morph kan nanti. Nah, ternyata kurang di-tweak, kurang tepat, atau harganya harus dimurahin, atau diapain, atau dikasih promo, atau itu kan udah dalam program berjalan lah. Atau ternyata yang rilis kita yang ketiga di tahun ketiga, kayaknya harus sekarang dibuat. Gitu. Karena kayaknya pasar membutuhkan yang ini. Ya udah berarti minta investor, investasi tambahan untuk yang ini. Agar target kita yang di tahun kedua udah 50 miliar revenue-nya bisa tercapai gitu. Misalnya gitu lah. Iya. Harus berani, makanya harus kompak bisa menjadi patokan baru. Berarti ada patokan baru berarti ya. Kalau tadi ya, kalau kita ngomongin tentang ada perubahan, misalnya targetnya mau mencapai tapi ada pembutuhan dana lagi. Ya kan tadi kan ngomongin seperti itu. Ya. Berarti ada itu funding Google berikutnya ya. Ya, itu case-nya Google tahun 99 itu. Dibaca aja. Dia waktu itu bikin target, kalau nggak salah nggak capai. Bikin target berikutnya lagi, nggak dirubah, capainya masih belum. Tapi di tahun berikutnya itu melampauinya tinggi banget.
dari user internet Google-nya itu, googlingnya itu. Nah, akhirnya udah berubah tuh. Tiba-tiba langsung dia kayak bisa jadi meledak kan. Jadi dia bikin target itu waktu itu kan belum tahu. Belum nyampe-nyampe. Iya. Tapi nggak dirubah tuh, makanya konsistensi perlu kan. Tapi begitu udah mulai meledak dan udah melebihi, wah dia udah mesti ngatur, mungkin di produknya, servernya, atau apanya, itu udah mulai, ya tadi, minta investasi baru lagi dan segala macam. Kan gitu. Iya. Ini sama kayak. Tapi matriksnya nggak dirubah tuh. Matriks ini nggak dirubah, tapi targetnya disesuaikan aja. Baca deh nanti di John Doerr punya cerita waktu dia dampingin Google gitu. Belum sempat habis baca, Om. Iya. Ya, karena fenomenal kan, karena Google itu kan sesuatu yang belum ada ya. Kalau kita misalnya bikin usaha udah ada, tapi kan Google kan nggak ada ya search engine gitu ya. Mungkin ada waktu itu apa ya, Yahoo ya duluan nih. Yahoo, Alta Vista ya. Tapi kan fenomenalnya ini baru kayak orang masak popcorn itu kan lama gitu. Tapi begitu udah mulai saatnya matang kan langsung banyak gitu kan. Nah pada waktu dia popcorn meledaknya itu tuh di tahun ketiganya tuh udah nggak bisa dibendung lagi tuh, 3, 4, 5-nya udah terus. Iya. Betul. Yang Om Luki bilang apa? Eksponensial udah. Eksponensial. Pada saat produk kita diminati oleh seluruh orang yang hidup bernapas di dunia. Nah itu eksponensial. Iya dong. Kan tadinya nggak tahu gini-gini. Begitu udah tahu, lebih mudah pakai Google apa yang begitu udah viral ya nggak ada yang bilang Google nggak oke gitu. Jadi semua orang mau pakai gitu, mau anak kecil, anak remaja, orang tua, udah semua mau pakai. Nah, udah itu langsung udah nggak bisa dibendung tuh. Nanti masuk ke tatanan yang baru lagi. Iya, itu jadi alfabet. Tatanan yang baru ya kan. Nah, makin seru lagi gitu. Makanya kembali dari bawah lagi. Iya. Nah, udah nonton itu belum di Netflix? Bawah lagi. Film judulnya yang Billionaire Code. Itu case Google digugat oleh 2 orang anak Jerman yang bilang Google Earth itu codingannya dia. Tapi kalah dia akhirnya sendiri. Ya gitulah kita tanya. Jadi ada tantangan tuh. Billionaire Code di Netflix ya. Di Netflix. Menarik. Belum nonton. Nanti kita tonton lah. Nah kita nobar, bijinya nobar. Oh boleh dong. Jadi kadang ini kita bisa membahas nanti membahas film gitu kan. Membahas kayak orang yang lagi rame The Squid Game, nah gitu. Kalau gitu kan. Nah, bisa kita bahas dari kacamata gitu. Nanti pertanyaannya adalah Squid Game itu matriksnya apa ya? Tapi yang jelas Squid Games itu kemarin membuat booming orang ini Netflix ya kan? Iya. Membuat booming gitu. Sama seperti waktu zamannya Queen of Gambit. Nah, Queen of Gambit itu juga Netflix naik juga. Itu lagi booming gitu kan, membuat orang jadi naik lagi kan. Ini kan menarik nih kan. Sebenarnya kan ada fenomena bahwa ada beberapa kali itu akhirnya dia naiknya eksponensial kan. Naiknya kayak nggak ada, ya inilah, nggak ada yang bisa kepikiran bahwa ini bisa naik setinggi itulah. Nah, di dalam perhitungan financial projection kan sebenarnya misalnya kita ngomongin 5 tahun ya, kita kan kadang-kadang nggak bisa menerka juga nih apa yang menjadi hitnya gitu. Bagaimana kita bisa menaruh bahwa dalam 1 tahun kita harus punya kayak 10 box office gitu. Iya, apakah kita buat settlement kayak gitu, direncanain. Pokoknya kita harus nyari 10. Berarti kalau kita mau dapat 10, berarti mulai kayak funneling. Berarti buat funneling berarti ya. Betul. Kalau dia mau 10 box office ya harus bikin 100 paling enggak, 100 film paling enggak. Ya, dikaitkan dengan biayanya berapa? Berarti pro investasi berapa?
ya kan? Satu film Ya, misalnya 10 miliar gitu ya. Ya udah kalau harus itu bisa 10 jadi film itu ya bisa jadi 100 miliar. pembahasan tersendiri itu. Failure factor itu bisa jadi pembahasan sendiri. Iya. Gitu kan. Karena kan selama ini kan kita hanya melihat sesuatu yang sukses gitu kan. Iya. Kayak Facebook sekarang sudah begitu mendunia, padahal sebelum Facebook si Zuckerberg itu bikin macam-macam. Iya. Kita nggak pernah tahu juga kan. Terus Nah, siapa itu Angry Bird waktu itu juga gitu, dia bilang saya sudah bikin sekian puluh games, nggak ada yang sukses. Baru Angry Bird ini yang sukses, dia bilang. Nah ini yang seringkali juga itu mentality kan, mentality untuk bereksperimen. Kita mau nggak bereksperimen gitu kan? Ya jangan buru-buru pengen dapet investor gitu kan. Nah, baru ketemu investor 1, 2 ditolak udah putus asa. Padahal kalau kata Y Combinator kan bilang kalau di US tuh rata-rata Silicon Valley itu 200 investor yang harus dia temui. Gitu. 200 investor loh, nggak main. Di sini baru 1 udah pitching ini langsung berputus asa gitu kan. Nggak bisa. Om Luki, Om Frank, jadi kasih tahu founders, matriksnya founders 200 kali presentasi. Iya. 200 kali presentasi. matriks pribadi foundersnya itu. Kan gitu ya? Iya. Gitu aja. Ya ngukur aja. Jadi kalau belum ya belum berhasil lo gitu aja. bikin pitch deck juga begitu kan. Saya bilang, saya dulu waktu zaman saya masih kerja di Microsoft yang namanya pitch deck itu 100 slide. Iya. Nggak ada pitch deck sekarang 10 slide. 10 slide itu ketika kita ketemu sama siapa? Oh, ketemu sama si A, 10 slide-nya ini. Ketemu sama si B, 10 slide-nya ini. Tapi saya bikin 100 slide, saya bikin 100 slides. Digunakan atau tidak nanti cerita lain gitu kan. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita siap. Itu menunjukkan bahwa kita tahu situasinya nih. Oh, saya ketemunya sama ini. Ya udah, 10 slide-nya atau bahkan 5 slide-nya itu ini. Gitu. Nah, ini juga yang perlu karena kan sekarang sering banget gitu kan ada kelas-kelas pitching gitu kan, kelas pitch deck. Kelas pitch deck itu akhirnya adik-adik kita yang startup itu terjebak dalam situasi itu. Oh, bikin pitch deck itu cukup 10 ya. Udah begitu selesai bikin 10 sudah selesai, merasa tugasnya sudah selesai gitu kan. Iya. Iya. Nah, setuju Om Luki. Nah, karena Om Luki sama Om Frank tadi kita bahas pitch deck yang 10, itu ada tambahan lagi dari saya. Kalau 10-nya nggak bisa diganti karena memang dari panitianya harus 10, tapi di bagian financial projection-nya itu tidak kuat mereka. Kata kuncinya kan sebelah gini ya. Kalau investor itu melihat ide kamu bagus, ya tim kamu oke, tapi financial kamu kok meragukan saya ya. Kenapa kok 5 tahun lagi? Kalau kamu merasa idenya bagus, masa dari 100 botol cuma jadi 150 botol 5 tahun lagi? Kan gitu. Nah, betul. Kan gitu kan pikirnya. Jadi financial projection itu adalah sebuah cerminan dari dari keyakinan usahanya kalian. Tadi Om Luki udah bilang kan ada failures-nya juga. Saya selalu membantu ya. Termasuk yang baru-baru ini saya 3 hari begadang, membantu kemungkinannya bisa di tinggi segini ya. Bisa 1 triliun revenue-nya, bisa. Itu udah kalau keren banget tuh. Tapi nanti ada failure project-nya nggak? Kalau misalnya di tahun kedua, tahun ketiga ada persaingan segala macam, makanya kita di 500 saja dulu. 500 saja udah gede nggak? Kalian sepakat nggak? Ini kira-kira di foundering level. Ya 500 itu caranya gimana? Berarti harus ada begini, di tahun ini kita harus ada ini, kita harus masuk apa, bikin apa, segala macam. Jadi itu ada failure project. Nah ini, makanya saya bilang kan rinci dan bervisi. Rincinya details, antara revenue, sama cost, sama orang-orangnya, sampai pada waktu tahun kelima itu visinya cukup keren gitu, cukup seru gitu. Kalau nggak seru, nggak jadi painkiller gitu. Nah, untuk yang target yang besar itu kan ada target yang membanggakan negeri ini. Ada yang berguna bagi masyarakat luas. Ada cuannya, ada rupiahnya. Kalau tiga-tiganya bersatu di financial projection yang 500 miliar itu revenue, itu kan angkanya. Turunan angkanya harus ada. Nah, makanya tadi saya bilang teman-teman muda harus berani dengan target. No target, no result. Nah, kalau nggak nyampe juga nggak apa-apa. No target, no result. Ya kan, kalau nggak nyampe nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, kalau 5 tahun lagi nyampe dan berlebih, nyesel nggak kalau sekarang nggak dijalanin? Kan gitu aja. Nah, itu saya selalu ngomong sama startup-startup yang baru-baru ini. Speed. Jalanin, kalau failure ya udah tutup buku, kamu kerja aja jadi karyawan Bank Mandiri lah. Ya gitu aja. Jadi karyawan Traveloka.
Ya berarti mentalnya karyawan dong. Tapi kalau Iya, misalnya iya, iya. 5 tahun, terus nyampe punya valuasi 500 miliar startupnya, nyesel nggak kalau nggak dijalanin kan gitu. Nah kita sebagai mentor tinggal bantuin Iya. aja tuh tiap eksekusinya tuh jangan melenceng kemana-mana. Udah arahkan ke situ aja dengan matrix itu. Ini gue jadi seru nih soalnya karena Yes. semangat ini untuk teman-teman startup yang bibitnya bagus ya, maksud saya, yang bibitnya udah bagus, idenya udah oke, leadershipnya udah bagus, founderingnya kuat, bikinlah financial projection yang Betul. dikunci gitu. Iya, betul. Setuju. Harus dikunci. Harus dikunci. Siap, Itu sih siap. dari saya. Oke. Sudah waktunya Om kita melakukan penutupan nih. Karena udah Siap. 1,5 jam kita sudah bicara. Ya. Mungkin ini nggak pernah bisa habis ya kalau kita ngomongin tentang matrix ya. Karena sebenarnya lebih seru Nggak akan lagi habis. kalau Yes. kita ada apa ya, dapat tantangan lah dari pendengar gitu ya untuk bilang, nih saya punya usahanya ini, metrik yang tepat atau saya sudah melakukan metrik ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mau bertanya ke kami ya, ke kita ini, silakan DM ke kita, nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Ya, Kita ulang Jadi lagi kita- nggak apa-apa, sesi kayak gini, boleh. siap. Kalau ada pertanyaan, Pokoknya kita kumpulin semuanya, kita berikan waktu buat teman-teman juga. Untuk penutup silakan Om Ricky lah duluan deh. Ya, kalau saya sih sederhana ya, matrix itu adalah ukuran bisnis yang dari waktu ke waktu dengan target yang udah kita tentukan. Makanya saya bilang, perlunya ada financial projection yang terkunci, disepakati oleh all founders dan all C-levels, 5 tahun ke depan, sehingganya pakai matrix yang dijalankan di eksekusi. Jadi matrix itu adalah alat bantu untuk execute the plan. Ya. Itu aja, didampingin gitu. Kalau mau berubah, mau pivot, mau ngepot, ya nggak apa-apa. Itu nanti cerita lain lagi. Ya. Tapi yang sekarang kita sudah pikirin selama 2 bulan, 3 bulan, kita jadiin asumsi revenue, asumsi cost, gaji orang berapa, di tahun pertama berapa orang, tahun berapa orang, gitu aja. Sampai mikirin kita sewa mobil apa beli mobil. Bikin yang seru. Financial project itu nggak seru-seruan. Duit kita udah banyak nih. Ya udah kita nanti sewa tempat, nanti gini. Ya silakan visualisasikanlah financial projection-nya itu dengan angka-angka. Ya, rinci tapi harus bervisi. Itu sih dari saya. No target, no Menarik. result. Menarik. Ya. Mantap Om Ricky. Om Ricky. Ya, sederhananya matrix itu kan untuk kita bisa mengukur kita itu sudah sampai mana gitu ya. Selalu hati-hati dengan jebakan-jebakan yang ada di matrix gitu ya. Jadi pada dasarnya yang sebelum ada matrix kita harus tahu nih mau kemana gitu kan. Mau kemana? Nah untuk sampai ke sana itu apa saja yang akan kita capai? Apa penandanya gitu ya? Apa penandanya untuk memastikan bahwa kita memang mau ke sana dan kita sudah sampai di sini. Nah, saya kira begitu. Oke, kalau saya cuma nambahin sedikit aja. Kalau saya belajar dari Om ini, kalau kita memang agak sulit menentukan matriksnya, ya lihat aja revenue itu mau kemana, ya kan? Dari mbok-mbok jamu yang dari 100, ya berarti kan dari 100 ini kita bisa tahu nih, 100-nya dalam berapa waktu nih, ada volume, ada velocity-nya. Mungkin kita kalau mau jadiin 3 dimensi ya, kita tambahin satu lagi metrik tambahan supaya eksponensialnya keluar. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Di mana kita melihat apa yang menjadi potensi maksimum dari revenue yang bisa kita dapetin dari produk kita. Selamat malam, terima kasih, salam Diginian. Selamat malam semuanya. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Di frekuensi yang sama. Thank you, Om. Kayak radio zaman dulu ya. Thank you. Oke. Mari. Mari.